Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kabar gembira terkait penerimaan P3K seleksi tahap kedua. Jadi apa saja kabar gembiranya? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu teman-teman siapa saja yang boleh mendaftar di seleksi tahap kedua ini. Jadi sekarang kita ada di posisi yang ini ya, di tes kedua, tes seleksi tahap yang kedua. Nah, jadi yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri yang belum lulus pada seleksi tahap pertama. Dan yang kedua adalah tenaga honorer THK 2 atau tenaga honorer X kategori 2 yang belum lulus seleksi tahap pertama. Dan yang ketiga adalah guru swasta atau guru honorer sekolah swasta yang sudah mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi syaratnya harus terdaftar dulu sebagai guru di Dapodik. Nah, yang keempat adalah lulusan PPG yang belum menjadi guru tetapi terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek. Oke, jadi ada 4 kategori calon peserta untuk seleksi tahap kedua ini teman-teman. Nah, kabar gembiranya untuk seleksi tahap kedua ini bahwasanya peserta bebas memilih formasi, yang terpenting masih dalam satu instansi. Maksudnya apa? Jadi tidak ada lagi istilah bahwasanya pemilihan formasinya terkunci. Intinya adalah guru SD dan SMP bisa memilih formasi dalam kabupaten yang sama. Sementara guru SMA bisa memilih formasi dalam satu provinsi yang sama. Jadi bedanya untuk tahap 1 dan 2 adalah penguncian formasi guru induk dan non-induk itu sudah tidak ada. Kan pada seleksi tahap yang pertama banyak peserta seleksi yang merasa kecewa karena tidak mendapatkan formasi atau tidak bisa mendaftar pada seleksi tahap pertama. Kenapa? Karena di sekolah induknya ternyata tidak tersedia formasi. Sementara ketika ingin mendaftar di sekolah lain, ternyata sekolah yang ingin dituju itu sudah terkunci. Hal ini menyebabkan calon peserta ini tidak bisa mendaftar di seleksi tahap pertama. Nah, di tahap kedua ini teman-teman semua bisa mendaftar. Jadi tidak ada lagi istilah formasi terkunci. 4 calon peserta ini, 4 kategori calon peserta ini bisa mendaftar di seleksi tahap kedua tanpa ada persyaratan khusus lagi. Nah, kabar gembira yang kedua adalah semua peserta, semua 4 kategori peserta P3K untuk seleksi tahap kedua ini sudah bisa berkompetisi dengan murni. Di penentuan lulus atau tidak lulus dilihat dari nilai tertinggi sebagaimana pada Permenpan RB. Jadi tidak ada lagi teman-teman bahwasanya guru induk lebih diistimewakan daripada guru yang dari luar. Semuanya sama teman-teman ya. Jadi siapapun yang mempunyai skor tertinggi atau nilai tertinggi di suatu sekolah, maka itulah yang akan mendapatkan posisi di sekolah tujuan tersebut. Kabar gembira yang ketiga adalah bahwasanya mekanisme ujian tahap 2 tetap sama dengan tahap pertama. Jadi keistimewaan untuk seleksi tahap kedua bahwasanya bagi yang sudah mendaftar atau mengikuti seleksi pertama dan nilainya sudah melewati passing grade, maka nilainya itu bisa digunakan untuk penentuan kelulusannya. Jadi sebagaimana Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk guru, yang mana dikatakan bahwa di sini tertera pada pasal 34 ya, bahwasanya pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pasal 27 dan berperingkat terbaik.
Kemudian ayat 2 dikatakan bahwa nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik antara nilai sebagai berikut, yakni nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Kemudian penjelasan berikutnya pada ayat ketiga dikatakan bahwa nilai seleksi kompetensi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika A memenuhi nilai ambang batas, dan yang kedua bahwasannya pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Maksudnya ini teman-teman bahwasanya jika nilai teman-teman pada seleksi tahap pertama sudah memenuhi nilai ambang batas dan teman-teman juga pada seleksi tahap pertama dan kedua ini memilih jabatan yang sama, maka nilai teman-teman bisa digunakan. Intinya teman-teman memiliki nilai sudah memenuhi ambang batas ya teman-teman. Misalnya passing grade untuk jurusan matematika itu 240. Nah, pada seleksi tahap pertama teman-teman sudah mendapatkan skor 240. Sementara saat melakukan tes pada tahap kedua, nilai Anda teman-teman cuma mencapai 215. Maka yang digunakan pada saat pengumuman adalah nilai pada saat tes pertama, yaitu nilai dengan angka 240. Begitupun dengan nilai seleksi kompetensi 2 teman-teman. Jadi hanya bisa dapat digunakan jika nilainya teman-teman sudah memenuhi nilai ambang batas atau sudah memenuhi passing grade. Jadi meskipun tinggi tetapi tidak memenuhi passing grade, maka nilai tersebut hangus atau tidak bisa digunakan. Seperti itu teman-teman. Kabar gembira yang keempat adalah terkait dengan pola soal atau model soal pada seleksi tahap kedua. Sebagaimana pada seleksi tahap pertama, setelah dilakukan seleksi tahap pertama, banyak teman-teman pendaftar yang mengeluh atas bentuk soal pada seleksi tahap pertama, yang mana kisi-kisinya sangatlah berbeda dengan bentuk soal yang diujikan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yakni Nunuk Suryani, yang menyatakan bahwa dirinya mengakui telah banyak mendengar keluhan terkait dengan bentuk soal pada seleksi tahap pertama. Jadi kata Nunuk Suryani bahwasanya sebenarnya yang dibagikan itu adalah konsepnya, namun untuk pengembangannya itu diberikan kepada guru-guru. Jadi diminta untuk guru-guru untuk mengembangkan sendiri. Seperti itu katanya teman-teman. Nunuk Suryani hanya mengimbau untuk para guru honorer mulai menyiapkan diri untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahap kedua, yang mana pola soal seleksi tahap kedua ini akan sama dengan tahap pertama. Jadi seperti itu teman-teman, bahwasanya pola soal seleksi tahap kedua akan sama dengan pola soal tahap pertama. Jadi saya yakin teman-teman sudah punya gambaran soal terkait dengan soal seleksi tahap kedua ini. Oke teman-teman, jangan lupa tetap semangat belajarnya untuk persiapan seleksi P3K tahap kedua, dan jangan lupa juga subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.